Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat mendengarkan khotbah buat kita di minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-10 setelah Trinitatis, tanggal 24 Agustus 2025, dengan khotbah yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, dengan topik minggu kita hari ini, kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita. Mari kita dengarkan dan camkan dalam hatimu baik-baik. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi, bahkan mungkin kelelahan demi kelelahan dalam kehidupan kita, atau mungkin ada begitu banyak beban kehidupan, mari kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati kita atau dalam hatimu, sebenarnya untuk apakah kita hidup? Pernahkah engkau bertanya, untuk apakah engkau hidup? Mengapa kita begitu sibuk mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan, dan mendapatkan pencapaian demi pencapaian kita, dan juga pengakuan demi pengakuan dari orang-orang di sekitar kita? Apakah yang kita cari? Untuk apakah semuanya itu? Pernahkah kita merenungkan itu dalam kehidupan kita? Supaya saudara-saudara, setiap kita semakin hari semakin berhikmat, semakin mengerti, dan semakin benar-benar merenungkan apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berkenan bagi Tuhan? Ini pertanyaannya kepada kita. Dan kalau kita sudah mendapatkan segala sesuatu, baik itu kesuksesan, kekayaan, pencapaian demi pencapaian, dan pengakuan demi pengakuan tadi, kemanakah itu? Dan untuk apakah itu semuanya? Supaya kita harusnya sadar dan mengerti, kalau kita melakukan segala sesuatu, kita tahu apa yang kita mau tuju, apa yang menjadi maksud, goal dalam kehidupan kita. Coba bayangkan saudara-saudara, begitu lelahnya, bahkan begitu banyaknya masalah, atau bahkan pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi untuk mendapatkan pencapaian demi pencapaian, atau kekayaan, kejayaan, jabatan, dan sebagainya yang kita lakukan. Supaya segala sesuatu jangan menjadi sia-sia, sama seperti yang diucapkan atau yang dilakukan oleh pengkhotbah Raja Salomo itu.
Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita perlu merenungkan ini baik-baik. Untuk apa kita hidup? Padahal hidup kita, saudara-saudara, dalam firman Tuhan, melalui firman Tuhan ini dikatakan begitu singkat. Sampai-sampai dicontohkan seperti rumput. Mari kita lihat. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Begitu singkat. Kita mau dihormati orang dengan segala pencapaian-pencapaian kita, dengan kehebatan-kehebatan yang kita lakukan. Tapi firman Tuhan ini mengatakan begitu singkatnya. Dan setelah itu, saudara-saudara, apapun yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita, bahkan orang sudah tidak mengenal kita lagi. Nah, saudara-saudara, supaya kita tahu apa yang kita perjuangkan, apa yang kita kejar, jangan sampai menjadi sia-sia belaka sementara kita menderita di dunia ini. Padahal yang paling inti dalam kehidupan, yaitu sorga, itu tidak kita dapatkan. Nah, oleh karena itu dengan firman Tuhan ini yang menyatakan bahwa hidup kita itu begitu singkat, ya, apa yang menjadi pokok-pokok renungan buat kita hari ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, kesadaran akan keterbatasan manusia. Kita harus sadar bahwa hidup kita, manusia kita, itu serba terbatas. Dan kita harus mengerti kelemahan dan kekurangan dalam hidup kita. Hidup manusia itu adalah fana, seperti rumput. Ini adalah fakta yang sering kita lupakan. Kita sering menganggap bahwa hidup kita ini begitu panjang, bahkan kekal. Ada begitu banyak orang yang merasakan bahwa dia masih kuat. Ada orang yang merasakan dia masih mampu, sehingga dia tidak bisa merasakan, bahkan tidak sadar bahwa sebentar lagi hidupnya akan selesai. Hidup kita ini terbatas. Limit dalam hidup kita ini begitu singkat. Saya umur 54 tahun lebih, hampir 55. Kayaknya baru kemarin sore saya masih SMA. Kayaknya kemarin sore. Katakanlah kalau Tuhan mengizinkan saya sampai umur 70 tahun. Berarti sekitar 15 tahunan lebihlah saya diberikan Tuhan waktu untuk hidup. 54 tahun saja begitu singkat, apalagi 15 tahunan. Pasti akan terasa singkat. Coba pikirkan itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika kita menyadari bahwa hidup kita itu begitu singkat, apa yang mau kita lakukan? Ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Ya, di tengah-tengah kesadaran akan keterbatasan kita sebagai manusia, apa yang mau kita lakukan, saudara-saudara? Yang pertama, dari yang pertama tadi, pergunakanlah waktu dengan bijak. Pergunakan waktu dengan bijak. Karena waktu itu begitu singkat, mari kita gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berguna dan penting dalam kehidupanmu. Ini mau mengingatkan kita, saudara-saudara, supaya jangan sampai kita lalai. Apa yang terpenting dalam hidupmu? Kita mau diingatkan untuk itu.
Apa yang terpenting dalam hidup? Dan itulah yang harus engkau lakukan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau harta adalah yang paling penting dalam kehidupan kita, maka kita akan apa? Berpikir dan bekerja hanya demi harta saja, bukan demi yang lain. Cuma pertanyaannya, hanya untuk hartakah? Hanya untuk jabatankah? Hanya untuk kesenangan sesaat sajakah hidup kita ini? Makanya sekali lagi saudara-saudara, kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini begitu singkat, mari kita gunakan setiap kesempatan, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang penting. Tanyakan dalam hidupmu, apakah yang paling penting yang mau Tuhan engkau lakukan? Yang Tuhan mau engkau lakukan, bukan yang kemauan kita. Kalau kita masih memikirkan hidup kita setelah kematian kita, maka tanyakan kepada Tuhan, apa yang penting bagi Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini? Itu. Pakai setiap kesempatan untuk melakukan yang benar. Makanya bertobatlah setiap kita. Sadarlah kita. Wake up. Sadar bahwa hidup kita ini sementara. Mari pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya. Ya, itu yang pertama saudara-saudara. Baru yang kedua, karena hidup kita itu begitu singkat, maka rendahkan hati. Ketika kita menyadari bahwa kita rapuh, kesombongan itu haruslah lenyap dari kehidupan kita. Karena tidak ada ternyata yang perlu kita kita angkuhkan atau kita sombongkan dalam kehidupan ini. Orang kita rapuh kok, orang kita rentan kok. Sebentar aja kita bisa ditiup sama seperti pasir yang ditiup dari genggaman kita. Hilang seketika. Hidup kita pun juga hilang seketika. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang mengingat engkau. Mengerikan sekali bukan? Makanya kalau kita menyadari itu, maka jangan ada orang yang menyombongkan diri. Kita tidak bisa menyombongkan apapun, karena semua yang kita miliki ternyata itu adalah anugerah Tuhan. Supaya kita menyadari, hidup kita ini pun, kalau napas masih berhembus dari hidung kita ini, bersyukurlah engkau. Karena engkau masih dianugerahi Tuhan akan hidup. Rendahkan hatimu. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang selalu berusaha untuk merendahkan orang lain, bertobatlah kita, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Yang ketiga saudara-saudara, dari renungan yang pertama itu kesadaran akan keterbatasan manusia. Yang ketiga, gunakan sumber daya kehidupanmu untuk kepentingan banyak orang. Mari pergunakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu, kepada kita. Baik itu kekayaan, harta benda, jabatan, materi, dan mungkin intelligence kita. Kemampuan otak kita, kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kepentingan banyak orang. Supaya banyak orang terberkati melalui kehidupan kita, melalui anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, melalui berkat demi berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harusnya menjadi berkat itu. Sebagai hamba Tuhan yang setia,
Mari kita gunakan semua sumber daya kita yang diberikan Tuhan untuk melayani dan menolong orang lain. Jangan justru mempermalukan, menindas, melakukan ketidakadilan kepada orang lain. Tapi Tuhan mau menganugerahkan berkat-Nya kepada kita supaya kita boleh menolong dan melayani orang-orang di sekitar kita. Sehingga anugerah Tuhan itu membawa sukacita dan kesejahteraan bagi banyak orang. Nah, sadarkah kita bahwa hidup itu begitu singkat? Maka justru kita harus mempergunakan segala sesuatu yang Tuhan berkati kepada kita untuk menolong, untuk melayani orang lain. Kalau ada rumahmu yang begitu besar, bikin pertemuan-pertemuan di mana ada begitu banyak orang bisa ikut bersuka cita di dalamnya dan bisa bersyukur atas berkat demi berkat Tuhan. Kalau engkau punya mobil, mari bawa orang lain untuk ikut serta dalam persekutuan, dalam kebahagiaan, dalam banyak hal dalam kehidupanmu. Kalau engkau memiliki makanan, bagikan kepada orang lain, supaya orang juga bersuka cita bersama dengan engkau yang bersuka cita. Itu yang pertama, saudara-saudara, yaitu ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini begitu singkat, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu pergunakan waktu dengan baik, jangan menjadi sombong, rendahkan hatimu, dan gunakan sumber daya atau berkat Tuhan yang diberikannya kepada kita untuk menolong dan melayani orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, ketika dinyatakan Tuhan bahwa hidup kita ini ringkih, rapuh, baru dinyatakan lagi kepada kita setelah itu bahwa kasih Tuhan atau kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Tuhan itu kekal dan kasih setianya abadi dalam kehidupan ini. Untung saja saudara-saudara, kasih setia Tuhan itu kekal, abadi. Ketika manusia fana, Tuhan kekal. Jadi ketika kita fana, kita tidak merasa merasa menderita, karena ternyata ada Tuhan yang kekal itu, dan kasih setianya itu abadi untuk orang-orang yang baik. Ini adalah kabar baik yang memberikan kita harapan dan kekuatan. Kekekalan Tuhan bukanlah sebuah konsep abstrak, melainkan sebuah jaminan akan kesetiaannya pada janjinya. Nah, oleh karena itu, apa yang mau kita lakukan kalau dikatakan Tuhan itu kekal dan kasih setianya abadi? Oleh karena itu, yang pertama, sembahlah Dia, pujilah Dia. Mari kita menaruh kepala kita untuk tunduk di hadapannya, menyembah, mengakuinya, mengagungkan Dia. Saat kita menyadari keagungan dan kekekalannya, respons alami kita adalah menyembah Dia. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal, yang tidak akan pernah berlalu, maka dengan sendirinya kita datang untuk menyembah Tuhan, menyembah Dia. Penyembahan adalah pengakuan bahwa hanya Dialah yang layak menerima puji-pujian. Jadi bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan uang, bukan materi, bukan dunia ini yang kita menaklukkan diri di dalamnya, tetapi hanya kepada Tuhan saja kita bersembah. Yang kedua dari itu, tunduk dan taat. Mengakui kekekalannya berarti kita harus menundukkan diri padanya. Hidup dalam ketaatan dan perintahnya adalah cara kita menunjukkan rasa hormat dan cinta kasih kita kepadanya.
Tunduk dan taat itu adalah bentuk rasa penghormatan kita dan cinta kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilan bagi anak cucunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kasih setia Tuhan itu akan diberikan kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang menghormati, yang mencintai. Kalau dikatakan takut bukan berarti kita lari sama seperti kita takut dengan hantu. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau ketika kita takut, maka semakin hormatlah kita, semakin taatlah kita, semakin tunduklah kita kepadanya. Itu maksudnya, ya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dari renungan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini, camkan ini baik-baik, dan saya pikir ini penting sekali. Hidup yang berharga bukan karena lamanya, melainkan karena kualitasnya, karena isinya. Camkan ini baik-baik. Hidup yang berharga bukan karena lamanya, melainkan karena kualitas kehidupan itu sendiri. Terlebih buat banyak orang Batak, umur yang panjang itu adalah satu cita-cita. Ya, umur yang panjang dan memiliki anak yang banyak, itu adalah satu cita-cita yang luhur. Saya ingat sekali ketika orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal, saya belum menikah. Bagi orang Batak, ya maaf kalau saya bilang, itu mengurangi penghormatan akan kematian orang tua, mengurangi sangat daripada orang tua kita. Penghormatan kepada orang tua kita. Bagi orang Batak, kalau anak dan putrinya sudah menikah, apalagi memiliki cucu, maka ketika dia meninggal, maka itu disebut dengan saur matua. Apalagi kalau anak-anaknya juga sudah punya cucu, putrinya juga sudah punya cucu, dan tidak ada yang mendahului daripada orang-orang tuanya, maka disebut mauli bulung. Artinya penghormatan atau kehormatan daripada kita yang meninggal dengan memiliki umur yang panjang dan memiliki anak yang banyak, itu begitu luar biasa. Cuma pertanyaannya, benarkah itu bagi Tuhan? Saya mau ingatkan saudara-saudara, bukan lamanya kita hidup. Bukan itu yang membuat hidup itu berharga, tapi kualitas daripada kehidupan itu. Yesus meninggal atau mati umur 33 tahun. Kalau buat orang Batak itu sial, karena begitu cepatnya dia meninggal, meninggalkan keluarga. Itu yang disebut matipul ulu, ya, hilang pemimpin, hancur pemimpin. Dan itu merupakan, ya, kalau buat orang Batak juga kurang sempurna, bahkan hina sekali. Tapi benarkah Yesus hina? Pelayanannya hanya 3 tahun yang dia lakukan untuk dunia ini. Tapi saudara-saudara, kualitas daripada 3 tahun pelayanannya bisa merubah dunia ini menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Itu yang luar biasa. Tidak penting singkatnya kehidupanmu, tapi seberapa banyak bermanfaat hidupmu, seberapa berkualitasnya hidupmu. Saudara-saudara, firman Tuhan, Pengkhotbah 6 ayat 3 dan ayat 6, dia katakan demikian: jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama
sampai mencapai umur panjang. Tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan. Kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangannya. Kesenangan bukankah segala sesuatu menuju kepada satu tempat? Kalau dikatakan dari sini tidak puas dengan kesenangan. Dan yang ayat 6, tidak menikmati kesenangan. Saudara-saudara, tidak puas dan tidak menikmati kesenangan, yaitu orang-orang yang tidak hidup bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak hidup bersama dengan Tuhan tidak akan pernah menemukan kesenangan, tidak akan menemukan kepuasan hidup. Sebab hanya orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan yang merasakan sukacita dan rasa syukur dalam kehidupannya, sehingga dia menikmati sukacitanya. Jadi kalau sampai 2000 tahun hidup, kalau dia tidak mendapatkan kesenangan, menikmati kesenangan, tidak berguna kehidupan itu. Jadi bukan lamanya atau banyaknya anak atau banyaknya harta atau kehormatan kita begitu tinggi, tapi adalah kualitas kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita pakai kesempatan dalam hidup ini benar-benar berkualitas, benar-benar bermanfaat, benar-benar bisa melayani dan menolong orang lain. Dan jangan sampai kita tinggi hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami bahwa hidup harus bermanfaat, hidup harus berguna, dan kami harus memiliki kualitas kehidupan bersama dengan Engkau. Itulah makna kehidupan yang sejati. Sekalipun hidup kami singkat, tapi ketika kami hidup bersama dengan Engkau dan memiliki kualitas hidup, maka itulah yang paling penting. Terima kasih kalau Engkau sudah mengingatkan kami akan kefanaan kami, supaya tidak ada yang perlu kami sombongkan dan angkuhkan dalam kehidupan ini, bahwa hidup kami hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita.